Kartu truf China, limbah nuklir diubah menjadi harta karun. Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. China menjadi satu-satunya negara di dunia yang dapat mendaur ulang limbah nuklir hari ini. Tenaga nuklir merupakan senjata yang sangat hebat untuk mengatasi krisis energi, terutama bagi negara-negara yang kekurangan minyak dan gas alam. Oleh karena itu, Jepang menawarkan 300 miliar dolar, ataupun Amerika Serikat yang bahkan menggandakan 600 miliar dolar untuk transfer teknologi ini. Tetapi sayangnya semuanya ditolak oleh China. Belum lama ini, suhu tinggi di China telah mencapai 40-42 derajat. Tidak ada curah hujan sedikit pun. Bahkan pembangkit listrik tenaga air hulu juga telah berkurang lebih dari setengahnya. Sehingga ada sebagian netizen bertanya, mengapa tidak membangun lebih banyak pembangkit listrik tenaga nuklir? Harus diakui, pembangkit listrik tenaga nuklir memang sangat efektif. Tetapi ada dua masalah terbesar seperti radiasi dan pembuangan limbah nuklir. Sebenarnya, masalah radiasi tidak sulit untuk diatasi. Misalnya, terus mengoptimalkan dan iterasi. Selama desain awal ideal, kemungkinan bahaya teknis menjadi sangatlah rendah. Misalnya Hualong 1 yang dirancang China memiliki mekanisme keamanan ganda yang tidak hanya dapat menahan angin topan dan gempa bumi, tetapi juga dapat menahan benturan pesawat besar. Bagaimana menangani limbah nuklir, dunia masih belum menemukan solusi yang terbaik. Namun, negara-negara barat mungkin tidak pernah bermimpi bahwa China telah menerobos dan menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, menyebabkan Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat sangat cemburu oleh karenanya. Jepang bahkan menawarkan 300 miliar dolar, ataupun Amerika Serikat yang berusaha menggandakan harga 600 miliar untuk membeli teknologi berharga ini. Jadi, teknologi apakah ini? Apakah benar-benar hebat? Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga nuklir adalah bahan bakar nuklir yang terbuat dari uranium mengalami fisi di dalam reaktor dan melepaskan energi panas yang sangat besar. Air pendingin yang bersirkulasi di bawah tekanan tinggi mengeluarkan energi panas, menghasilkan uap di pembangkit uap, menggerakkan turbin uap dan generator untuk menghasilkan listrik. Meskipun air masih mendidih, namun efisiensi konversinya sangat tinggi. 1 kilogram uranium dapat menghasilkan jumlah panas yang sama dengan membakar 2.500 ton batu bara. Pembangkit listrik tenaga batu bara 1 juta kilowatt membutuhkan 1.000 kereta api untuk mengangkut 3,5 juta ton batu bara setiap tahun, yang menghasilkan 400.000 ton abu. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang sama hanya membutuhkan 30 ton uranium, konsentrasi rendah, sehingga keunggulannya sangat jelas. Tetapi reaktor nuklir akan menghasilkan limbah nuklir selama operasi. Limbah nuklir mengandung radioaktif, akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Misalnya, ketika Perancis membongkar beberapa PLTN lama, tidak ada distrik yang mau menerima limbah nuklirnya. Oleh karena itu, bagaimana menangani limbah nuklir telah membuat semua negara di dunia sakit kepala. Contoh lainnya, insiden nuklir Fukushima di Jepang. Jepang mengambil pendekatan sederhana yang sangat kasar, langsung membuang air limbah nuklir ke laut yang sangat berkemungkinan mengakibatkan manusia tidak bisa lagi mengkonsumsi seafood selama 50 tahun. Tindakan yang sama sekali tidak bertanggung jawab ini langsung dikutuk oleh dunia. Namun, Jepang tidak peduli kutukan masyarakat internasional dan masih mengekspor bahaya ke dunia dengan memegang prinsip, saya tahu saya bersalah dan tunduk kepala, tetapi saya tidak akan berubah. Untuk membuang limbah nuklir, India pernah menghabiskan banyak uang memasukkan limbah nuklir ke dalam kolam pendingin dan kemudian memasukkannya ke dalam lubang raksasa ratusan meter di bawah tanah untuk mengisolasikan radiasi. Meskipun sederhana, namun metode ini memiliki dampak yang sangat besar karena tidak hanya mencemari air tanah, tetapi juga merusak lingkungan ekologis. Dibandingkan dengan India, pendekatan Amerika Serikat tampaknya lebih canggih.
Mereka memampatkan dan memadatkan limbah nuklir ke dalam tong dan menyimpannya ke bawah tanah yang sangat dalam. Perlu diketahui, limbah nuklir dapat dibagi menjadi 3 jenis menurut keadaan fisik, yaitu padat, cair, dan gas. Di samping itu, menurut aktivitas spesifik, dapat dibagi menjadi tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Limbah nuklir tingkat menengah dan rendah, terutama berasal dari cairan limbah radioaktif yang dihasilkan oleh PLTN dalam proses pembangkit listrik. Dan limbah menyumbang 99% dari semua limbah nuklir. Limbah nuklir tingkat tinggi umumnya dikenal sebagai limbah radioaktif tingkat tinggi karena sangat radioaktif. Secara umum, penyimpanan dan vitrifikasi kimia dari limbah nuklir radioaktif tinggi baru akan dilakukan karena memakan biaya yang sangat tinggi. Amerika Serikat saat ini memiliki lebih dari 100.000 ton limbah nuklir dan biaya membangun gudang bawah tanah telah mencapai ratusan miliar dolar. Tetapi semua langkah-langkah ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah mendasar, karena setiap tahun pengoperasian PLTN semua negara di dunia akan terus meningkatkan limbah nuklir. Untungnya hari ini, masalah yang mengganggu pembuangan limbah nuklir global telah diselesaikan dengan sempurna oleh China, karena China memiliki Qixing 2 atau Venus 2 yang dikembangkan bersama oleh Akademi Ilmu Nuklir China dan Akademi Ilmu Pengetahuan China bernama Lead-Based Nuclear Reactor Zero Power Device atau perangkat nol reaktor nuklir berbasis timbal. Perangkat ini mengadopsi struktur reaktor air dan timbal berinti ganda yang langsung dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar nuklir dari 1% menjadi 95%. Teknologi yang ada di banyak negara barat hari ini hanya dapat membuat tingkat pemanfaatan bahan bakar nuklir mencapai 70%. Tidak hanya itu, reaktor China juga dapat mendaur ulang limbah yang dihasilkan setelah bahan bakar nuklir dikonsumsi. Sederhananya, perangkat China dapat membuat limbah nuklir menjadi deradioaktif dan juga dapat mengubah energi yang dihasilkannya menjadi listrik lagi. Ini adalah trik pamungkas untuk limbah nuklir. Penemuan ini tidak diragukan lagi akan bermanfaat besar bagi seluruh umat manusia untuk menghindari kerusakan lingkungan bumi yang disebabkan oleh polusi nuklir. Karena itu, begitu teknologi ini muncul, menyebabkan kegemparan di dunia internasional. China telah menjadi satu-satunya negara di dunia yang dapat mendaur ulang limbah nuklir. Seperti diketahui, tenaga nuklir merupakan senjata ampuh untuk mengatasi krisis energi, terutama bagi negara yang kekurangan minyak dan gas alam. Saat ini, China adalah konsumen minyak terbesar kedua di dunia dan importir minyak mentah terbesar di dunia. Pada tahun 2021, China telah mengimpor minyak mentah sebanyak 512 juta ton, dengan nilai impor sebesar 257,3 miliar dolar. Jika menghadapi faktor force majeure, sangat berkemungkinan bagi negara-negara barat memberlakukan embargo minyak terhadap China. Pada saat yang sama, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya, sumber energi alam ini juga memiliki faktor objektif yang tidak dapat dikendalikan. Jadi, untuk melindungi mata pencaharian dan produksi masyarakat, Beijing perlu mengembangkan tenaga nuklir sebagai tren umum. Hari ini, masalah keamanan dan limbah nuklir tidak lagi menjadi masalah utama China dengan hadirnya Hualong 1 dan Qixing 2 atau Venus 2. China tidak perlu lagi menghabiskan banyak uang seperti yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengisolasikan limbah nuklir. Setelah menyelesaikan dua kekhawatiran ini, perkembangan teknologi tenaga nuklir China pasti akan membuka tombol akselerator untuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang semakin canggih, yang pasti akan tumbuh pesat seperti rebung setelah hujan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!